Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Share aktivitas hari ini. Nah ini tuh aku tuh mau masak teman-teman. Tapi sebelum aku tuh masak, aku tuh panen dulu ya. Ini aku metikin cabe yang buat kebutuhan masak hari ini. Tadi aku juga udah ngambilin serai teman-teman. Cuman tadi tuh niatnya nggak pengen aku kontenin gitu. Tapi setelah aku ngambil serai dan aku memetik cabai, rasanya kok sayang banget gitu ya nggak di videoin. Alhasil ya udah deh aku videoin aja. Pas aku metik cabai itu juga kalian bisa lihat ya, ada serai juga yang udah aku ambil. Serai tuh ya teman-teman, kemarin-kemarin tuh banyak banget gitu ya. Nah kalau sekarang tuh udah banyak yang mati serainya karena dimakanin sama ayam teman-teman. Kalian bayangkan lah ya, serai gitu serimbun itu teman-teman, itu daun itu bisa rontok-rontok semua dibikin ayam. Terus ayamnya itu malah tidur di atas serainya, hasil habis berpatah-patah. Jadi kayak serainya itu batang-batang itu habis dipatokin sama ayam gitu teman-teman. Alhasil banyak deh pokoknya serai itu yang pada mati. Jadinya kayak mau nyari serai itu agak-agak susah teman-teman. Aku udah nyoba nanam serai yang kemarin itu ya, tapi ternyata nggak tahu kenapa nggak mau hidup. Padahal kemarin tuh udah mulai bertunas gitu loh teman-teman, dia udah mulai kayak kelihatan hidup gitu ya. Terus tiba-tiba malah kering gitu aja gitu. Terus juga tetanggaku juga udah nyoba nanam serai juga, nggak juga mau hidup gitu teman-teman. Nggak tahu deh kenapa. Mungkin lagi kumat kali ya, ini tuh kayak nggak bisa hidup. Sebelumnya juga gitu loh teman-teman, sebelum serai yang sekarang itu tuh tumbuh subur lah gitu ya, maksudnya serai yang tumbuh subur kemarin itu sebelumnya kami tuh udah nyoba beberapa kali mati terus teman-teman. Tiba-tiba pas nanam serai yang kemarin sempat banyak itu kan, nah itu tuh kayak sekali nanam tuh malah pada hidup semua gitu loh, alhamdulillah. Sekarang malah dicoba nanam lagi malah pada mati semua lagi gitu. Jadi ya udahlah ya, sekarang ini kalau misalnya emang lagi pengen serai, pengen butuh serai gitu ya, palingan ya udah beli aja di pasar gitu. Atau kalau enggak misalnya tetangga punya serai mah pasti dikasih ya kalau serai doang mah. Tapi kadang itu aku sungkan sih teman-teman kalau minta-minta sama tetangga, palingan sering itu mintanya sama kakak ipar aku. Nah ini aku metikin cabenya secukupnya aja ya teman-teman. Terus ini aku juga ngambil terong asam atau daun sam ya teman-teman. Ini aku mau ngambil, aku mau petik beberapa. Hasilnya ini tuh juga udah lumayan banyak yang mateng sih. Biasanya ya teman-teman, terong asam ini tuh lumayan rebutan lah gitu ya, tetangga-tetangga aku tuh kadang ini tuh udah lumayan lama tumben gitu ya pada nggak nyariin. Biasanya tuh ya teman-teman hari ini ada yang ngambil, besok itu udah ada lagi yang nanyain gitu. Jadi lumayan sering gitu. Tapi kalau sekarang malah kayak sepi banget gitu ya yang nyariin ini. Makanya ya udah daripada dia busuk, aku aja lah gitu ya yang masak teman-teman, karena sayang banget gitu. Apalagi dia tuh enak banget dimasak sama ikan. Aku tuh sengaja banget tadi ngambil si terong asamnya sekalian karena emang aku udah berencana banget pengen masak ikan teman-teman. Jadi ikan ini tuh adalah hasil tangkapannya Pak suami ya. Alhamdulillah lumayan banyak. Ikan yang lagi aku pegang ini teman-teman agak pipih kayak gini. Ini tuh namanya ikan selai ya. Kalau di sini ikan selais. Kalau di sini teman-teman dia agak pipih gitu ikannya, tapi dagingnya itu manis banget. Terus ini juga ada baung yang kecil-kecil gitu teman-teman, yang dapat hasil tangkapannya Pak suami. Ini mau aku santan semua ya, mau aku gulai gitu. Waduh ini enak banget sih teman-teman, digulai sama terong asam tadi. Jadi kayak ini tuh nggak perlu dikasih jeruk nipis lagi teman-teman, sekalian aja terong asam yang tadi tuh yang jadi asamnya tuh yang jadi jeruknya gitu. Kalau ngebersihin ikan ini tuh menurut aku tuh mudah ya teman-teman, karena nggak perlu disisik, cuman perlu dibelah perut, dibuang insang gitu ya, mudah banget lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak ikan yang banyak-banyak sisiknya itu lumayan riweh teman-teman. Nah ini kayak ini ya ada satu ekor yang ada sisiknya teman-teman, jadi ini ya harus dibersihin dulu, harus dibersihin sisiknya dulu ya, terus dibelah perutnya kayak gitu-gitu, lumayan ribet. Belum lagi ya teman-teman, kadang ngebersihin ikan tuh ya suka ada siripnya yang tajam, dan itu kalau berdarah aduh beneran deh sakit banget. Sama kayak terkena ini ya teman-teman, terkena sengatan dari ikan silais tadi atau ikan baung. Pokoknya ikan-ikan yang kayak gitu kalau kena sengatnya, apalagi kayak ikan lele ikan lele sungai gitu ya. Ya Allah itu kalau kena tangan bisa demam teman-teman.
Aku tuh pernah ya, karena itu beneran deh badanku itu rasanya nyeri semua, tangannya tuh lumayan loh ya, sampai kayak beberapa hari tuh masih sakit terus teman-teman, karena emang berbisa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bersihin ikan yang ada sengatnya kayak sejenis lele, baung atau kayak ikan selai tadi itu memang harus diguntingin teman-teman sengat-sengatnya atau kayak sirip-sirip yang tajamnya itu biar nggak nusuk-nusuk gitu ya, karena lumayan sakit. Oke deh, di sini aku tuh tinggal ngebersih-bersihin ikannya aja. Tadi udah aku belah-belahin semuanya, tinggal dicuci-cuci sampai bersih. Aku tuh kalau misalnya ngebersihin ikan ya, teman-teman beneran deh kalau misalnya ikannya itu kayak masih ada yang item-itemnya atau misalnya ikannya itu masih ada darah-darahnya, aku tuh agak risih, teman-teman. Jadi kadang tuh aku ngebersihin ikan tuh sampai ikannya itu udah pucet banget gitu, teman-teman, aku cuciin ya. Karena nggak tahu kenapa, pokoknya aku geli aja ngelihatnya gitu. Nah, ini ada satu ikan baung yang agak-agak gede sedikit lah gitu ya daripada ikan yang lainnya. Jadi ini aku potong dua biar biar nggak terlalu besar aja kelihatannya di dalam wajan ya. Jadi ini aku bersihin. Alhamdulillah ini udah selesai, tinggal aku cuci-cuciin aja si ikannya lagi sekali lagi gitu ya. Terus itu aku cuciin pisau, gunting segala macam yang aku pakai. Nah, ini terong asamnya juga udah aku kupasin teman-teman, cuman aku nggak videoin ya biar nggak terlalu lama. Ini aku potong-potongin terong asamnya teman-teman. Ini tuh tadi padahal nggak yang mateng semua ya, aku ambil masih ada yang kayak hijau kulitnya, tapi ternyata di bagian dalamnya tuh udah kuning. Beneran ini enak banget loh teman-teman, bikin masakan itu harum, terus juga bikin selera itu bener-bener nambah sih ya. Nah, ini aku beli santan teman-teman, aku beli santan ke warung ya tadi. Untungnya santan itu masih ada, walaupun aku belinya itu udah agak kesiangan, udah siang banget ya tadi, tapi alhamdulillah masih ada. Nah, ini aku tambahin air sedikit aja sih teman-teman, buat tambahan santannya ya. Sebenarnya kalau misalnya masak ikan itu enaknya santan yang dibikin sendiri gitu ya, biar kita tuh lebih tahu juga nakar santannya gitu. Tapi ya aku tuh mager banget lah marutin kelapa teman-teman, riweh gitu ya, ribet. Kalau misalnya ada yang yang instan yang lebih bikin cepet, ya udahlah ya, ngapain nyari-nyari yang ribet. Nah, ini aku udah selesai teman-teman untuk masukin bumbunya juga. Bumbunya sih seperti biasa aja ya. Kalau aku mah kayak bawang merah, bawang putih, cabai rawit, terus juga serai, jahe dan kunyit ya teman-teman. Udah sih segitu doang ya kalau aku tuh. Dan kalau misalnya aku masak ikan kayak gini tuh ya memang full cabai rawit ya teman-teman, karena aroma cabai rawit tuh bikin masakan tuh lebih enak gitu loh. Kalau udah masakan kayak gini ya teman-teman, Pak suami tuh doyan gitu ya, karena ini tuh ikan sungai. Pak suami tuh lumayan doyan ikan yang ini teman-teman. Tapi kalau misalnya ikan baung yang gede banget gitu ya, kan ada sih ikan baung yang gede. Nah, itu Pak suami nggak doyan. Biasanya kalau Pak suami dapat ikan baung yang gede gitu, itu keseringannya buat situin teman-teman. Jadi kadang Pak suami dapat yang gede gitu, ikannya itu aku kasih bumbu racik teman-teman, terus aku goreng deh buat situin gitu ya. Nah, itu situin lahap banget makannya. Kalau Pak suami mah dia nggak doyan, dia tuh lebih suka ikan yang kecil-kecil. Kalau nggak ikannya itu ya udah yang kayak silais gitu. Nah, itu dia lumayan suka. Kalau udah mendidih kayak gini tuh ya, aromanya itu masya Allah luar biasa banget, enak banget teman-teman. Pokoknya bikin selera banget lah gitu ya, bawaannya tuh pengen cepet-cepet makan gitu. Nah, kalau misalnya udah mendidih, di sini langsung aja dimasukin ikannya yang udah dicuci bersih tadi ya teman-teman. Terus kalau udah kayak gini mah jangan lupa ditambahin garam, ditambahin micin gitu ya. Terus juga diaduknya sesekali aja biar ikannya nggak hancur, karena kan ini ikannya tuh kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kayak harus pelan-pelan ngaduknya, kalau nggak ikannya hancur. Sedangkan kadang tuh ya udah pelan aja ngaduknya teman-teman, tetap aja ikannya tuh hancur gitu. Oke, itu ikannya udah setengah mendidih gitu ya teman-teman. Aku biarin aja ikannya, aku agak sedangkan apinya gitu ya biar benar-benar mateng ikannya. Dan karena aku nggak mau rugi waktu, di sini aku sambil nungguin masakan, aku juga nyambi nyapu-nyapu rumah. Anak-anak posisinya di sini tuh lagi di kamar mandi ya teman-teman, mereka tuh lagi mandi, baru ke kamar mandi sih, baru aku masukin ke kamar mandi. Makanya ini tuh aku bisa bersihin rumah gitu ya, aku nyapu-nyapu. Terus itu di luar teman-teman, masya Allah ya, ngelihatnya aja tuh rasanya udah mumet teman-teman. Seperti inilah sebenarnya rumahku tuh setiap harinya ya, kalau nggak di luar rumah yang berserakan, maksudnya di teras gitu ya, pasti ya di dalam rumah teman-teman, selimut, bantal, boneka semuanya keluar. Dan itu tuh anak-anak beneran deh kayak di seluruh rumah tuh diberantakin teman-teman.
Ini tuh tumben ya, ini tuh bonekanya keluar satu sama selimut doang satu. Kalau biasanya bantal 4 itu keluar, guling juga keluar ya, selimut 2 itu keluar teman-teman yang gede-gede. Pas itu keluar semua lah gitu ya. Kalau ini mah bantal cuma satu, boneka terus selimut gitu ya. Itu kerjanya anak-anak. Mereka tuh gelar nanti selimutnya, terus mereka tidur di situ gitu. Aku tuh emang seringnya kayak gitu ya teman-teman, kalau misalnya aku mau bersihin rumah gitu ya, mau nyapu-nyapu, itu keseringannya memang kalau pas anak-anak mandi sama anak-anak itu lagi apa ya, lagi tidur, misalnya kalau di siang hari gitu ya. Kalau di sore hari keseringannya pas anak-anak mandi sih. Jadi pas setelah mereka selesai mandi nanti rumah udah bersih, mau pakai mereka baju lebih enak, terus juga mereka mau santai juga lebih enak kayak gitu. Oke, alhamdulillah nyapu-nyapu udah selesai, dan ini masakan aku juga udah hampir kelar ya teman-teman. Ini aromanya udah harum banget teman-teman. Ya ampun, ini pokoknya enak banget ya. Aku ya teman-teman, semenjak Pak suami sekarang sering nyari ikan gitu ya. Nah, kan Pak suami kan sering nyari ikan ya, dan alhamdulillah itu memang selalu dapat walaupun nggak banyak, dan itu bikin aku tuh selera banget sih dimasak kayak gini ya ikannya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya masakan aku hari ini tuh beneran nikmat banget. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, berhubung ini tuh udah sore teman-teman, anak-anak tuh masih mandi ya. Posisinya ini tuh mereka tuh masih di kamar mandi main air ya teman-teman. Ya udah aku biarin aja dulu sampai mereka puas gitu ya. Lumayan juga kan waktunya buat aku ngangkatin jemuran pakaian, karena memang jemuran pakaiannya udah pada kering semua gitu ya. Anak-anak tuh ya teman-teman kadang tuh beneran nggak mau kalau misalnya mandi tuh disuruh cepat-cepat kelarnya gitu ya. Jadi kadang tuh ya sambil nungguin mereka mandi yang lumayan lama main-main air gitu ya. Ya udah aku sambil nyiapin kerjaan aku gitu ya. Nanti kalau misalnya kerjaan aku udah selesai, terus merekanya juga udah lumayan puas main air gitu ya, udah aku bakalan mandiin mereka gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini anak-anak udah selesai aku mandiin ya tadi, udah selesai aku pakein baju, terus ini aku tinggal ngebersihin dapur doang nih teman-teman. Alhamdulillah masakan udah selesai, terus juga pakaian udah pada diangkatin, cucian piring udah kelar. Alhamdulillah rasanya lega banget, anak-anak juga udah pada mandi. Setelah ini tinggal aku yang mandi gitu ya. Terus udah deh nyantai-nyantai sambil nunggu maghriban. Alhamdulillah, pokoknya seneng banget sih kerjaan semua udah pada kelar. Kalian itu kalau misalnya masak itu berapa kali sehari sih teman-teman? 2 kali atau 1 kali, ataupun setiap makan mau masak gitu ya? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tadi ternyata masih ada ya cucian piringnya sedikit banget sih, cuman beberapa doang gitu ya. Ada blender sama wadah ikan tadi, ini aku mau bersihin aja lah sekalian biar benar-benar tuntas semuanya ya. Oke deh teman-temanku semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu ngikutin video aku ya teman-teman. Jangan lupa ya kasih like-nya, terus juga kasih komen juga. Terus juga kalau misalnya ada kritik dan saran boleh juga kalian tinggalkan di kolom komen ya. Sampai di sini dulu video aku kali ini teman-teman. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.